puncak tertinggi di rantai makanan adalah logikanya. Jadi gue merasa logikanya tuh adalah hal terbaik yang bisa manusia tawarkan gitu. Nah gini, misalnya kita ketemu presiden, pasti kita akan pakai baju kita yang terbaik kan, untuk menghormati presiden sesuai dengan kedudukannya. Ya sama, tentunya saat kita ingin bertemu sama pribadi yang lebih tinggi atau mungkin konteksnya adalah mungkin Tuhan atau apapun, ya gue merasa harus menggunakan apa yang terbaik dari yang gue punya, pikiran gue gitu. Ya gue merasa itu. Jadi gue bingung juga kalau misalnya saat kita menggunakan pikiran malah dibilang terlalu sombong, terlalu menggunakan pikiran ya, terlalu. Bukankah statement itu malah merendahkan teman-teman seolah-olah yang itu tidak menggunakan? Kan enggak juga sebenarnya. Betul. Bahagia tak terhingga itu bukannya kekosongan ya. Iya. Gue nggak Keren paham, banget. Gua nggak paham. Bahkan kalau dia pun disiksa di satu tempat tertentu selama-lamanya, bukankah sesuatu yang diulang-ulang terus lama-lama biasa aja juga ya? Menurut gue saat sesuatu tidak ada ujungnya, itu jadi kehilangan maknanya menurut gue. Dan banyak buah-buah fikir dan inovasi-inovasi yang lahir di dunia ini tuh lahir karena kesadaran akan sesuatu yang pada akhirnya akan berhenti gitu. Contoh, inovasi mengenai energi tenaga matahari itu kan lahir karena kita punya kesadaran minyak bumi akan habis. Jadi karena sesuatu akan habis, itu akan nge-push diri kita untuk bikin inovasi atau bikin sesuatu. Karena kalau sesuatu tuh nggak akan habis, pasti. Contoh, banyak teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi itu lahir karena kesadaran akan sesuatu yang pasti nantinya akan habis gitu. Kayak misalnya mengenai energi surya itu kan karena fosil itu pasti akan habis, akhirnya kita berpikir bahkan perpindahan dari zaman berburu kepada zaman dulu kan kita hunter and gatherer, habis itu kita pindah ke bertani. Itu muncul dari kesadaran para pemburu ini nanti nih pasti lama-lama habis nih. Oke. Ini penting untuk kemudian dielaborasi gitu ya, karena kebanyakan orang ketika kemudian udah masuk di agama tertentu atau kepercayaan tertentu dengan syarat ketika masuk mungkin dengan mengucapkan kalimat tertentu atau ritual tertentu gitu ya. Tapi setelah dia masuk, dia tidak gunakan karunia yang sudah dikasih sama kehidupan ini, sama semesta, yang namanya tools berupa pikiran gitu. Itu yang kemudian membuat dikotomi, pecah belah, bahkan saling membunuh satu sama lain gitu. Ini gimana nih urgensi dari menggunakan pikiran supaya kemudian melihat apa-apa itu ya pakai rasional, pakai rasa, itu gimana Bang Cok? Ya itu dia, saya lagi-lagi tidak tahu ya apakah saya kompeten untuk menjawab ini atau tidak ya. Karena setiap kepercayaan punya jawabannya masing-masing gitu. Tapi sepemahaman saya yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk lain adalah kemampuannya untuk berpikir gitu. Yang bikin elang itu bisa survive di alam liar adalah ketajaman penglihatannya. Sehingga dia menggunakan ketajaman penglihatannya untuk berburu, dan itulah yang bikin dia bisa survive di alam liar. Yang mungkin bisa bikin singa itu survive di alam liar adalah insting berburunya di atas rata-rata predator lain. Sehingga supaya dia bisa survive, dia menggunakan insting berburunya untuk berburu, dia bisa makan. Mungkin yang bisa bikin let's say unta itu unggul dibanding hewan-hewan lainnya adalah ketahanannya di padang pasir. Dia punya punuk yang bisa menampung air sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia menggunakan kemampuannya itu untuk bisa survive di alam liar. Nah, manusia apa? Pikirannya. Harusnya menurut saya dengan segala kerendahan hati,
sama seperti makhluk hidup lain, menggunakan karunia yang berbeda-beda untuk bisa survive di alam liar, harusnya manusia juga menggunakan pikiran gitu. Harusnya saat ada sebuah paham atau sebuah apapun itu yang membuat kita menumpulkan karunia yang membuat kita, gue pakai istilah karunia aja lah ya, karena itu diksi yang gue pinjam supaya semua orang paham gitu. Saat kita menggunakan sesuatu yang memang itulah forte kita, nggak ada yang salah kok. Tapi kalau misalnya ada sebuah kepercayaan dan kita percaya kepercayaan itu, tapi pada akhirnya itu men-tone down kelebihan kita sebagai sebuah manusia, kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya kurang pas gitu. Iya. Kayaknya kurang pas gitu, karena di mana-mana semua makhluk hidup menggunakan kelebihannya untuk bisa survive gitu. Karena kalau enggak chaos, gitu. Dan gua rasa bukan kesombongan ya, gua rasa bukan sebuah kesombongan saat manusia menggunakan sesuatu yang membuat dia jadi manusia. Oke, I see. Itu bukan kesombongan, itu ya bukankah sudah seharusnya gitu. Iya, benar. Kan seolah-olah ada narasi yang terbentuk saat mungkin manusia, narasinya mungkin seperti ini. Saat manusia terlalu menggunakan akalnya, dia menjadi sombong gitu. Apakah itu bisa kita gunakan saat elang menggunakan mata? Apakah dia menjadi sombong? Iya. Bukankah dia hanya menjadi versi terbaik desain dari dia gitu, ngerti gak sih maksud gue? Betul, paham. Kan sebenarnya ya memang naturalnya elang yang menggunakan paruhnya itu. ya. Dan naturalnya manusia apa? Gitu. Nah, Naturalnya manusia yang menggunakan pikirannya. Ya mungkin akhirnya yang jadi perdebatan yang berbeda lagi adalah sejauh mana kita menggunakan pikirannya gitu. Lah, gua rasa sih gini, batasnya ini, selama itu tidak digunakan untuk hal yang merugikan orang lain aja sih sebenarnya. Itu aja lah. Itu kan kesepakatan yang kita sepakati bersama ya. Selama pikiran kita tidak kita gunakan untuk misalnya bikin rencana korupsi atau bikin rencana mencelakakan orang lain. Kalau itu sudah hal yang berbeda lah. Tapi selama itu kita gunakan tidak dalam konteks yang tadi gue sebut, harusnya sih fine-fine aja. Kenapa jadi sombong gitu? Kenapa seolah-olah kita menjadi mendewakan pikiran kita? Bukannya kita menggunakan apa yang memang terbaik gitu. Gue sering ketemu dengan beberapa orang yang mengatakan kayak sekali-sekali kalau ingin memahami hal-hal tertentu, coba rendah hati. Jangan terlalu menggunakan logika atau yang lain-lain. Gue beberapa kali sering berdiskusi. Adalah kalau menurut gue sih gini, gue merasa yang bikin manusia itu menjadi puncak tertinggi di rantai makanan adalah logikanya. Jadi gue merasa logikanya tuh adalah hal terbaik yang bisa manusia tawarkan gitu. Nah gini, misalnya kita ketemu presiden, pasti kita akan pakai baju kita yang terbaik kan, untuk menghormati presiden sesuai dengan kedudukannya. Ya sama, tentunya saat kita ingin bertemu sama pribadi yang lebih tinggi atau mungkin konteksnya adalah mungkin Tuhan atau apapun, ya gue merasa harus menggunakan apa yang terbaik dari yang gue punya, pikiran gue gitu. Ya gue merasa itu. Jadi gue bingung juga kalau misalnya saat kita menggunakan pikiran malah dibilang terlalu sombong, terlalu menggunakan pikirannya, Bukankah statement itu malah merendahkan teman-teman seolah-olah yang itu tidak menggunakan? Kan enggak juga sebenarnya. Betul. Kan gitu loh maksud gue. Ada contoh menarik ini Bang. Kadang kan aku kan Muslim gitu ya. Sampai sekarang masih Muslim, KTP Islam gitu ya. Tapi kadang aku nggak bisa nerima juga ketika kemudian orang mengatakan, oh percuma kamu berbuat baik kalau tidak beragama Islam gitu. Nah kita kan punya modal nalar, punya modal rasa. Nah, hal-hal seperti ini kan masih sering kita jumpai Bang Coki. Makanya maksud gue
memang pada akhirnya kayaknya maksudnya untuk memperkecil gesekan-gesekan seperti ini, kita harus meng-acknowledge bahwa sumber moral tuh nggak cuma satu sebenarnya, gitu. Kayaknya yang bikin gesekan-gesekan seperti itu tuh terjadi tuh adalah banyak orang merasa sumber moral tuh cuma satu sumber. Di luar itu pasti sumbernya tidak lengkap atau tidak. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, pada akhirnya kita jadi merasa orang lain tuh sadar atau tidak sadar ya, kita jadi merasa orang lain tuh jadi agak di bawah kita gitu. Ya emang lu baik sih, tapi kayaknya lu belum lengkap. Walaupun dalam hati. Ya. Kalau gue sadar sumber-sumber moral tuh udah banyak. Ada akal sehat, ada nalar, ada ideologi apa. Ya selama dia memahami itu dan jadi orang baik ya silakan. Iya. Bang, kalau kita ngomong soal logika gitu ya, kita tahu bahwa ketika kita baca Madilog gitu ya, baca logika mistika gitu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi keresahan utama Tan Malaka yang membuat kemudian bangsa ini tidak maju itu? Apa nih Bang? Ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Sepertinya Tan Malaka punya. Jadi gini, ini pun perdebatan sebenarnya Mas Indra. Karena banyak orang menafsirkan Madilog tuh beda-beda. Oke. Ada orang yang menitik beratkan kepada logika mistikanya. Tapi ada juga orang yang menitik beratkan kepada masalah kelas-kelas sosial. Paham. Jadi ini juga tergantung penafsirannya. Tapi menurut gua, secara umum aja ya, gua nggak akan dalam sini. Tapi menurut gua secara umum, sepertinya Tan Malaka tuh pengen kayak, mari kita jadi jauh lebih bijak untuk memilah-milah mana hal yang layak kita taruh waktu dan energi kita untuk kita lakukan, mana yang mungkin ini kita masukin ke kategori yang oh ya ini referensi aja gitu. Karena sepertinya yang jadi keresahan beliau adalah banyak yang kebalik gitu. Jadi energinya dipakai untuk ngurusin hal-hal yang sebenarnya harusnya jadi referensi aja gitu. Tapi hal yang penting malah dia nggak pakai energinya untuk melakukan itu. Misal contoh, salah satu logika mistika, gue ambil logika mistika yang di luar negeri aja ya, biar tidak kontroversi. Misalnya contoh, narok bawang di depan pintu supaya Dracula tidak datang. Misalnya kayak gitu, itu kan logika mistika gitu. Iya kenapa? Udah buang-buang bawang gitu kan itu bisa dipakai buat masak apa gitu, ngerti? Kayaknya keresahan beliau tuh mungkin di situ gitu. Tahayul. Iya, yang harusnya mungkin waktu yang dia pakai untuk ke ladang ngambil bawang dan dia taruh di itu, mungkin dia bisa pakai untuk membaca mungkin. Atau mungkin meng-acknowledge permasalahan-permasalahan, mungkin apakah di desanya tidak ada pengairan yang baik. Atau mungkin ada permasalahan, apakah mungkin jumlah kematian anak dan ibu di desanya mungkin tinggi. Jadi tapi mereka lebih ke apa ya istilahnya? Culture yang seperti itu gitu. Mungkin keresahannya di situ. Mungkin beliau merasa bahwa kapan kita mau ke next step nih? Kalau kita masih ngurusin hal-hal yang pada akhirnya juga cuman akan buang-buang waktu kita. Nggak substansial. Sepertinya kayak gitu. Tapi kan beliau juga bukan berarti beliau anti culture, enggak. Saya yakin tidak. Tempat di mana beliau dilahirkan, beliau tuh pasti orang yang sangat-sangat berbudaya ya. Tapi kan semuanya pasti punya prioritas ya. Kayaknya keresahan beliau adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu sesuai dengan prioritasnya sih. Tapi kalau Bang Coki percaya nggak ada jiwa gitu? Kalau gua sebenarnya, nah ini kalau buat gua ya,
jiwa tuh ya ini kita. Jadi saat kita mati, gue percaya ya udah selesai gitu. Udah gue percaya itu aja, kayak kita cuma dapat satu kesempatan untuk hidup. Rata-rata 60 tahun. Kalau hoki 70. Kalau sial 80. Kenapa gue bilang kalau sial 80? Gue lihat teman-teman sepuh-sepuh yang 80 itu dia pada mengeluh. Karena walaupun keluarganya bahagia, udah punya cucu banyak, teman-temannya udah meninggal. Oh iya. Sial itu ya. Sial, dia bilang kayak kalau bercandaan kita ya di antara komedian tuh, hidup tuh jangan kepanjangan. Karena nanti lo marah sama dunia. Karena terlalu banyak yang berubah, tapi kitanya nggak berubah. Jadi kita kayak ngerasa apa nih dunia ini gitu. Software kita udah nggak sanggup lagi diupdate. Jadi kalau bercandaan anak-anak komedian tuh, hidup tuh cukup aja. Cukup. Kepanjangan juga nanti kita nggak bisa memahami lagi, dunia udah terlalu berbeda dengan zaman kita atau generasi kita di itu. Makanya kan kita sering lihat kayak zaman saya dulu kan, ya kalau nggak nganggur panjangan tuh umurnya. Tapi kalau Coki Pardede sendiri dalam sebuah kontemplasi tertentu gitu, pernah nggak sih kemudian oke, kayaknya aku nanti selesai semuanya, pengennya di usia berapa gitu, ada nggak sih itu? Nggak tahu ya. Ya. Kalau Dedi kan sering menyebutkan 65 tahun misalnya. Iya, kalau gitu dia ya. bilangnya 65. Ya nggak tahu ya, mungkin 70 kali. 70. Gitu. Mungkin saat udah 70 bisa nambah, bisa pengen kurang, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi ngumpung kita lagi ngobrol ini nih, apakah saat kita hidup sekali habis itu meninggal itu sesuatu yang menakutkan? Ya sebenarnya kan secara esensi kan, sebelum kita, kalau yang dari gue percayain lagi, sebelum kita ada kan kita juga nggak ada kan. Jadi kan sebenarnya kan kita balik lagi ke siklus alam yang seharusnya gitu. Dan gue juga udah pernah bahas ini di beberapa tempat. Buat gue, yang bikin hidup itu indah ya karena berakhir sebenarnya. Yang bikin hidup itu bermakna ya karena berakhir sebenarnya. Karena kita dikasih waktu, dan kita dikasih waktu nih sebenarnya ya oleh alam ya. Saat orang tua kita atau siapapun lah yang mau kita sebut itu namanya, saat kita punya waktu sampai jangka waktu tertentu, dan setelah itu tidak ada lagi, udah selesai. Gue rasa itu yang bikin hidup tuh jadi menarik gitu. Disitulah seninya bermain. Oke, gue pengen melakukan apa nih sama hidup gue nih. Karena sesuatu yang tidak berkesudahan cuman akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Buat gue secara pribadi itu kehilangan esensi dan meaningnya. Bilanglah nanti ada satu jiwa saat dia melakukan apa yang baik di dunia, dia dapat reward lah. Hidup selama-lamanya di satu tempat dan bahagia tak terhingga. Bahagia tak terhingga itu bukannya kekosongan ya? Gue nggak. Keren banget. Bahkan kalau dia pun disiksa di satu tempat tertentu selama-lamanya, bukankah sesuatu yang diulang-ulang terus lama-lama biasa aja juga ya? Menurut gue, saat sesuatu tidak ada ujungnya, itu jadi kehilangan maknanya menurut gue. Dan banyak buah-buah fikir dan inovasi-inovasi yang lahir di dunia ini tuh lahir karena kesadaran akan sesuatu yang pada akhirnya akan berhenti gitu. Contoh, inovasi mengenai energi tenaga matahari itu kan lahir karena kita punya kesadaran minyak bumi akan habis. Jadi karena sesuatu akan habis, itu akan nge-push diri kita untuk bikin inovasi atau bikin sesuatu. Karena kalau sesuatu tuh nggak akan habis, pasti. Contoh, banyak teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi itu lahir karena
kesadaran akan sesuatu yang pasti nantinya akan habis gitu. Kayak misalnya mengenai energi surya itu kan karena fosil itu pasti akan habis. Akhirnya kita berpikir bahkan perpindahan dari zaman berburu kepada zaman apa namanya? Dulu kan kita hunter and gatherer, habis itu kita pindah ke bertani. Itu muncul dari kesadaran para pemburu ini nanti ini pasti lama-lama habis nih. Kita harus berpikir sesuatu yang lebih sustain gitu. Jadi gua rasa sih emang harus selesai sih gitu. Seperti korek gitu Bang, dinyalakan cret, Ya, hilang lagi. ya. Enggak, berarti Bang Coki tidak menganut sebuah kepercayaan bahwa nanti akan terus hidup lagi apa gitu Kalau enggak ya? menurut gua kita bisa hidup selamanya dalam konteks kita mewaris gini, memori. Memori, Legacy setuju. Oke, memory. oke, Gue oke, lebih oke. itu menurut gue kayak misalnya contoh Adolf Hitler ya, orang segila itu aja, sorry ke bahasa gue, orang sekacau itu aja, dia tuh sampai taraf tertentu masih terus hidup sampai di abad 20 sekian. Alexander Agung, Nebukadnezar, tokoh-tokoh sejarah ya dia hidup selamanya gitu. Dia melakukan sesuatu yang cukup sampai akhirnya memorinya dan legasinya tuh diingat sepanjang sejarah gitu. Ketakutan gue cuma satu kalau meninggal tuh adalah gue meninggal sudah dalam keadaan yang optimal belum, itu aja sih sebenarnya. Karena saat gue di apa namanya di ranjang rumah sakit, kayaknya ketakutan terbesar gue adalah anjir 60 tahun gue hidup nih apa yang gue bikin. Waduh, itu gue takut sih. Kayak karena itu nanti jatuhnya ke kita dikasih puluhan tahun tapi kita nggak melakukan apa-apa sama Iya, hidup iya. kita. Itu kengerian yang sebenarnya sih di situ gitu. Nggak usah muluk-muluk lah jadi orang yang diinget atau jadi tokoh bangsa kayaknya kayaknya terlalu sebatas ini aja, sebatas saya sudah memberikan yang terbaik nggak untuk circle satu kita gitu. Itu juga menurut gua kan Oke. setidak-tidaknya di di keturunan keluarga kita selalu diingat gitu. Itu aja sih kalau Karena gua. sudah banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat buat Betul, banyak orang gitu ya. betul. Pahlawan-pahlawan kita sudah sampai ke Iya, level iya. keabadian. Udah jadi nama jalan. Ya Hmm. kan? Ada beberapa nama jalan di Jakarta nih yang kita selalu lewat situ kan dia sudah abadi dengan sendirinya itu. Founding father kita udah abadi itu. Jadi menurut gue lebih ke situ sih. Tadi sempat nyinggung sedikit tentang kekosongan gitu ya. Puncak kebahagiaan yang mungkin orang deskripsikan sebagai surga dan lain sebagainya itu kalau bagi Coki ya udah kembali kepada sebuah kekosongan yang tak terhingga. Ya. Itu tadi gitu. Ya, Oke. iya dan apa ya? Ya, apakah itu menakutkan ya? Dulu kan sebelum kita lahir kita juga nggak ada ya. Iya, Dan iya. kita kan juga consciousness gini. Hal kalau kita pikirin memang seolah-olah menakutkan. Tapi kan itu jadi menakutkan karena kita punya kemampuan berpikirnya gitu. Nanti kan begitu mati kan udah switch off, udah nggak ada lagi. Mau apa? Ya nggak kecuali saat kita mati tubuh kita nggak bisa melakukan apa-apa, tapi kita masih berpikir itu mengerikan. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kan consciousness kita kan hilang nanti, udah hilang, iya. Ya udah hilang aja, udah nggak ada. Consciousness-nya hilang ya. Hilang, Udah ya lebur. udah lebur, Iya, kita balik, iya, kita iya. jadi pupuk, balik lagi kita nggak tahu. Gitu. Jadi ya, dan ketimbang kita mikirin begitu, kenapa kita nggak mikirin ini loh? Saya kerja nih apa nih gitu, kontrak kerja saya udah, itu menurut gue lebih, itu Lebih kayaknya bermanfaat iya. gitu ya. Banyak orang jadi lebih terjebak ke fafifu gitu loh, Mas Hendra. Kayak apa makna hidup ini? Apa yang harus saya lakukan? Tapi nganggur, wer itu menurut saya. Kayak gue pernah ya terjebak di kayak aduh hidup ini menderita, hidup ini ya udah jalanin aja lah,
Iya, jalanin aja. Jangan terjebak ke pemikiran-pemikiran filosofis yang terlalu begitu. Karena kita udah terlalu dalam sampai akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Akhirnya jadi lewat aja. Ngapain gitu? Aduh. Nggak penting juga sih menurut Gila gua. sih Bang Coki ini ngakunya ateis tapi ternyata sangat spiritualis gitu ya. Aduh. Ini mendobrak. Jadi tercerahkan aku Bang Coki. Aku tuh pernah ya. Gimana? Pernah dikasih nasihat sama seorang kakek gitu ya. Dia hidup sendirian kan di Iya. tengah hutan gitu. Neraka itu ya saat ini Gus gitu, manggilnya Gus gitu ya. Iya. Ketika kamu ketemu aku bisa ngopi bareng itu surga. Neraka saat hatimu penuh kebencian, iri dengki ya udah semuanya ya di sini gitu ya, di dunia ini gitu. Gimana tuh Bang? Ya sebenarnya neraka itu buat gue ya. Kalau lo tanya definisi neraka buat gue, Iya, Mas Hendra. iya. Definisi neraka buat gue itu adalah di tol, tapi mobil depan gue lupa ngisi etolnya, terus jadi lama. Itu buat gue neraka. Buat orang-orang anjing, gitu, brengsek, itu buat gue udah neraka. Aduh, dibakar itu kejauhan. Lo pernah gak sih lagi di etol nih, lagi jalan nih kan betul, depan. iya. Kita lagi enak-enak nih, 30 menit lagi. Tiba-tiba di depan lampunya nyala. Tak, tok, tak, tok. Ah, itu buat gue neraka tuh. Neraka itu buat gue tuh kayak kita mau bayar pakai QRIS, internetnya mati di minimarket. Itu neraka tuh. Itu buat gue neraka. Menurut gue. Gak usah jauh-jauh ya Bang ya. Aduh. Gak usah nunggu di setrika ya Bang ya. Iya, bahkan gue juga jamin neraka itu adalah mungkin buat teman-teman atau dulu gue pernah ngalamin waktu masih kuliah, duit belum banyak. Neraka itu adalah bunyi token listrik, kita nggak punya duit, itu neraka tuh serem. Atau banyak. Dan menurut gue gini, gue selalu percaya ini, ada atau tidak adanya pribadi yang di atas sana, gue percaya dia tidak akan salah naruh orang. Gue percaya itu. Kalau dia sebijaksana yang diceritakan banyak sumber di sejarah, dia sebijaksana itu, dia tidak akan salah naruh orang. Jadi kita kasihlah itu menjadi hak prerogatif dia. Kita lakukan yang urusan kita. Jadi orang yang baik aja. Gitu. Gue percaya beliau kalau dengan segala kemahakuasaannya, dia bukan orang yang sereceh itu untuk menjadi tidak narok orang yang skornya 9, tapi jadi masuk neraka cuman karena tata cara ibadahnya berbeda. Gue rasa dia bukan orang seperti itu. Gue rasa dia bukan orang seperti itu. Jadi kita tidak usah ngambil bagiannya beliau. Iya. Itu udah urusannya beliau. Kalau memang beliau ada, kita lakukan yang bagian kita. Lucu nggak sih? Kalau nanti ternyata memang ada terus di akhirat gitu, terus dinilai gitu kan. Kamu saya lihat kerjaannya di bumi tuh ngambil kerjaan saya. Betul. Intinya sesama murid jangan mengisi rapot temennya gitu ya Bang ya. Katanya Bu Marlo gitu sih. Iya gitu, maksud gue kayak ngapain sih, udahlah. Percaya aja gitu. Malah sebenarnya kalau kita sangat beriman kepada beliau ya, yakini aja beliau akan melakukan yang terbaik buat yang dia pikir baik gitu. Iya. Ya bagian kita gitu. Oke. Menafkahi keluarga, menjadi orang yang berguna di gue tuh selalu bingung Mas Hendra, kenapa baik sekarang tuh seolah-olah baik tuh tidak cukup. Gue tidak mengerti kenapa baik aja jadi nggak cukup gitu. Lah bukannya esensi makhluk hidup tuh harus baik kayak gitu. Seolah-olah kan sekarang baik tuh tidak cukup, harus ada baik dengan ini. Iya. Kenapa? Gitu. Oke. Keren. Bang Coki kan deket banget ya sama Bang Yeri Patinasarani ya. Aku tuh lihat kisahnya dulu tuh tega banget dia sama ayahnya, sama ibunya gitu ya. Tapi melihat
apa tuh namanya, transformasi spiritualnya Bang Yeri akhir-akhir ini gitu ya. Ya. Kita jadi sadar bahwa memang orang yang suci itu punya masa lalu pendosa, punya masa Ya. depan gitu ya. Ya. Nah, aku pengen Bang Coki kasih pesan gitu ya, karena Bang Coki kan juga pernah mengalami Ya. sisi-sisi Ya. gelap gitu ya, cerita hidupnya masing-masing, setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, bagi teman-teman yang lagi di fase itu Bang, dan pengen ngerubah itu susahnya bukan main gitu Ya. Bang, Ya. apa pesannya Bang Coki? Satu, untuk pelaku, untuk anaknya gitu. Yang kedua, pesan terhadap orang tuanya ketika menghadapi anak yang seperti itu gimana Bang? Oke. Kalau konteksnya narkoba, gue cuman bilang selama kita belum mau sembuh, gue ralat kata-kata gue, bukan sembuh. Selama kita belum mau berhenti, nggak akan pernah mau ada malaikat dari langit turun, nggak akan pernah. Itu inisiatifnya harus dari diri sendiri. Gimana caranya supaya inisiatif itu datang? Itu harus jadi gini, harus kita niatkan. Gagal sekali nggak apa-apa, kita niatkan terus. Gagal 2 kali nggak apa-apa, tapi niat sampai nanti lama-lama kepikiran, nanti baru dari niat, nanti lama-lama kepikiran, nanti kalau udah lama di pikiran baru nanti jadi tindakan. Emang itu proses. Oke. Gitu. Ibaratnya kalau kita pengen supaya dari biji kan itu kita tanam, kita siramin terus, nanti ada burung mau ngambil, kita ini. Enggak, artinya yang penting harus ada keinginan yang kuat dulu, suatu saat nanti aku akan berhenti. Itu dulu. Itu dulu. Ya walaupun itu terdengar klise ya. Ya. Itu pasti akan terdengar sangat klise, tapi itu langkah pertamanya itu dulu Oke. Langkah pertamanya itu dulu. Ada keinginan dulu, dan cari orang-orang yang mensupport keinginan kita sekecil apapun itu. Ini kalau konteksnya mau apapun ya. Karena saat kita ingin menjadi jauh lebih baik, selain tentu itu kesadaran dari diri kita sendiri, kita harus punya partner-partner atau orang-orang yang mendampingi kita, yang memahami bahwa setiap orang itu berjalan dengan pace-nya masing-masing gitu. Ada yang pace-nya 10 bisa langsung, ada yang pace-nya 1. Pada akhirnya pada akhirnya menjadi lebih baik ini bukan cepet-cepetan, teman-teman.